Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna sunnatul ahabani wa man ahabani kana ma'i. Sadaqallahu alaihi wa sallam. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala, pertama yang mulia kami muliakan dan kami banggakan Bapak Ketua Pengurus Masjid Baitul Hamdi, Pak Wali Nagari Tabek, para bapak adat ulama, ini ulama, para sesepuh, ibu-ibu dan bapak-bapak sama-sama menghadap Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salam senantiasa kita limpahkan kita lakukan bagi kita bersama Allah Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sama-sama menghargai. Jadi kalau hitung masjid atau musola yang dikunjungi Pak sudah ke 111. 111. Udah ketinggalan 112 Pak. Allah. Termuter. 112 sedikit apa banyak Pak? Banyak. Dikit. Masjid di Tanah Datar ini 243, musolanya 656. Apalagi sama teman-teman baru masuk ke masjid ke 112. Masih banyak. Apa yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan bukan mau ceramah. Kalau mau ceramah ada ustaz, ada buya. Jadi Pak Kapolres mau cerita-cerita tentang Tanah Datar. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Cerita-cerita. Tapi yang pertama, sebelum ada cerita-cerita kita mau minta sumbangan. Boleh Pak Kapolres minta sumbangan? Boleh Pak. Ragu-ragu ini Pak Kapolres. Bu, Pak Kapolres minta sumbangan boleh nggak? Boleh. Ini lebih penting Bu daripada bangun masjid. Iya. Soalnya kalau Bapak kan masjidnya udah 80% nih. Iya. Tempat saya ada yang lebih penting soalnya. 30% dulu, Pak. Jadi saya bukan mau bangun masjid Pak, Iya. tapi mau renovasi kos-kosan. Saya punya kos-kosan Pak, 3 pintu. Nah, ini mau kita besarkan supaya daya tampungnya lebih banyak. Supaya daya tampungnya lebih. Boleh Bu, minta sumbangan? Boleh Pak? Boleh. Nanti diputer ya Pak. Nanti aja. Jadi
kos-kosan saya ini eksklusif Pak. Ada CCTV-nya, ditungguin 24 jam, ada penjaganya. Dapat makan 2 kali. Cuman nggak boleh keluar Bu. Kalau sudah masuk nggak boleh. Jangka waktunya 60 hari. Terus ada jerujinya Pak, warna hitam. Itu kos-kosan saya. Mau saya luaskan, mau saya renovasi. Karena sekarang udah penuh Pak. Yang terakhir nih penghuninya 13 orang. Kalau tidur sudah kayak ikan pepes begitu. Sempit Pak. Mau saya renovasi supaya saya luaskan, supaya daya tampungnya lebih banyak, supaya banyak lagi orang yang masuk gitu ceritanya. Makanya saya minta sumbangan sama Bapak sama Ibu. Boleh Bu? Boleh. Boleh nggak Pak? Nah, nggak kompak ini. Iya. Boleh nggak Bu? Boleh. Kos-kosan saya namanya penjara. Nah. Boleh nggak diperluas? Boleh. Supaya Kalau ada berdua banyak yang masuk. Iya. Banyak yang jadi. Bapak kalau daftar juga boleh. Anak kemenangan Bapak Ibu juga kalau daftar boleh. Ini ada Pak kos-kos Pak, ketua kosnya nih. Bapak kosnya ada di sini. Mau daftar Bu? Buat anak kemenangan. Ini sekarang sudah sempit. Mau saya perluas begitu maksud saya. Boleh Pak? Kita semangat. Itu nggak boleh Bang. Boleh Bu. Jadi tugasnya polisi itu mengosongkan penjara atau memenuhkan penjara. Tugasnya polisi itu mengosongkan penjara atau memenuhkan penjara. Tapi sekarang yang ada kenyataannya semakin lama semakin penuh penjara. Dari yang sudah lulus itu 71 Pak ya. Yang sudah lulus 71, yang sekarang ada di dalam 13, jadi 84. Semuanya orang tanah datar. 84 semuanya orang. Yang kedua dari 84 itu semuanya orang Islam. Dari 84 itu yang nggak bisa ngaji Pak Wali 2 orang. Yang tidak bisa ngaji 2. Kalau ini tidak mau diselesaikan, biarkan saja terus begitu. Nanti semakin lama semakin naik. Jadi sudah ada semenjak Bapak Polres dinas di sini 84 Pak sudah ditangkap. Sudah lulus dengan predikat kumlot memuaskan 71. Sekarang ada di tahanan kejaksaan maupun tahanan pengadilan, ada yang sudah diputus masuk ke LP di depan MRCI, di depan Paraga. Sudah lulus kumlot, sangat memuaskan. Ini mau diselesaikan, dibiarkan atau dibiarkan saja? Bapak Ibu, mau diselesaikan atau dibiarkan saja? Selesaikan. Kalau boleh nanti anak kemenangan Ibu daftar jadi calon penghuni tetap. Karena semakin lama semakin naik Bu, yang masuk penjara. Tiap hari ada ketangkap. Yang paling bagus rankingnya yang kumlot nomor 1-nya Pak, bawa barang bukti narkoba 15 kilo. Ganja 15 kilo. Kalau daging kurban enak Pak. Ya. Yang nomor 2 bawa sabu-sabu 23 paket. Satu paketnya bisa dipakai 30 orang. 23 kali 30 690. Di Jorong ini berapa Pak penghuninya? Pak penduduknya? Ini lebih kurang 500. 500. Satu Jorong selalu. Alhamdulillah. Yang ketiga baru kemarin, anak usia 17 tahun nyolong kambing 29 ekor. Ranking 3 Pak. Dan ranking selanjutnya. Ada tuh ranking 4 gitu ya. Mau ngajak mikir bareng-bareng ini tanah datar atau diapa ya? Karena tidak ada sejarahnya kalau masuk penjara jadi korban enggak ada. Tidak ada sejarahnya masuk penjara jadi korban. Yang ada kemarin maling sendal, keluar maling motor. Yang kemarin masuk penjara kucing, keluar menjadi harimau. Tidak bakal selesai penjara. Boleh. Yang pertama fenomenanya apa? Kok kenapa seperti ini? Yang kedua penyebabnya apa? Yang ketiga bagaimana cara menyelesaikannya? Yang keempat siapa yang harus menyelesaikan bertanggung jawab? Yang pertama fenomenanya Pak. Ini fenomenanya seperti mirip-mirip zaman dulu. Dulu ada namanya zaman jahiliyah. Bapak Ibu tahu zaman jahiliyah? Zaman apa zaman jahiliyah Bu?
Jahil itu bukan bodoh. Anak kecil jahil sama anaknya. Sengaja itu namanya jahil. Tembok dicoret, habis dicat sama Pak Wali, dicoret-coret sama orang pakai pilok set, ditanya, "Dek, kamu pikir pakai otak kamu? Boleh enggak ini tembok putih dicoret-coret? Habis dicat sama Pak Wali, kok kamu coret-coret? Kira-kira menurut otak kamu yang normal, boleh enggak dicoret-coret?" Dia bilang, jadi jahil itu tahu tapi sengaja. Dulu Bapak Ibu yang mulia, di Mekah ada Ka'bah. Kenapa ada jam ini? Fenomenanya ketemu Pak. Orang sekarang masih dalam keadaan jahil. Ini fenomena. Yang kedua masalahnya apa? Seperti zaman dulu kenapa mereka jahil? Karena agama mereka rusak. Karena iman mereka rusak. Betul? Mereka mensekutukan Allah. Iman mereka rusak, agama mereka rusak. Nabi SAW sabdakan di dalam diri manusia ada segumpal daging. Barang siapa baik daging itu maka baik seluruh badannya. Kalau baik buruk daging itu maka buruk seluruh badannya. Daging itu namanya hati. Hati tempatnya iman. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul itu harus ada dalam hati. Jangan sekedar hanya di bibir. Nah ini masalahnya. Zaman jahiliyah dipicu karena la ilaha illallahnya tidak ada dalam hati. Maka agama hanya sekedar di mulut saja. Karena Bapak yang mulia, kata ustadz kita, kata ulama kita ini sudah sepakat. Kalau hati baik, maka iman baik. Hati baik, iman baik. Iman baik, ibadah baik. Muamalah muasyarah akan baik, akhlak juga akan baik. Satu garis lurus Bapak. Kalau hati jelek, maka iman akan jelek. Jeleknya iman menyebabkan muamalah ibadah jelek. Muamalah jelek, muasyarah jelek, akhlak juga jadi akan Jelek. satu garis lurus. Jadi kenapa menyebabkan orang berani berbuat maksiat? Kenapa orang tidak sholat? Karena imannya buruk. Rata-rata Bapak Ibu ya, bukan rata-rata lagi. Dari 71 orang yang tadi sudah lulus dengan predikat memuaskan Pak, ditambah dengan 13 orang yang masih ada di dalam penjara Pak. Penjara Polres Pak ya, bukan penjara Pak, juga lebih banyak lagi Pak. 84 orang yang sudah lulus dan masih di dalam penjara, ketika ditangkap semuanya tidak pernah sholat. Padahal inna sholata tanha Anil fahsya. anil fahsya'i. Jadi kalau sudah tidak sholat, maka dia tidak akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Mereka akhirnya berbuat jahat. Akhirnya kalau sudah jahat ditangkap polisi. Dari mana Pak? Dari pertama kali imannya rusak, agamanya rusak. Penyebabnya itu. Yang kedua ketemu. Jadi fenomena yang pertama seperti zaman jahiliyah. Yang kedua penyebabnya karena agama rusak, iman ya rusak. Yang ketiga Pak, bagaimana cara menyelesaikan? Bagaimana cara? Kira-kira bagaimana Pak? Kalau ada iman yang rusak itu diapain? Perbaiki. Diperbaiki. Saya punya motor namanya Yamaha Mio, Bapak Ibu. Rusak. Dibawa ke mana? Bengkel. Bengkelnya bengkel apa? Bengkel motor. Ya, saya tahu Pak, semua orang Padang mengatakan sepeda motor itu bunda. Iya, enggak. Vespa pun kalau perlu dibilang bunda. Bunda. Vespa tadi bilang bunda. Sama kayak di Jawa Pak, semua motor itu namanya bunda. Tapi bicara masalah merek Pak. Saya ulangi lagi, kalau saya punya motor namanya Yamaha Mio, rusak dibawa kemana? Bengkel Mio. Bengkel. Bengkelnya bengkel motor, bukan bengkel mobil, apalagi bengkel mesin bubut. Sepeda. Bengkel motor, motornya motor Mio. Yamaha. Yamahanya ketemu sama mekanik yang ahli mesin metik Pak. Politik. Betul? Ya. Motor Mio-nya rusak dibawa ke bengkel, bengkelnya bengkel motor, motornya motor Yamaha, Yamaha ketemu dengan mekanik yang punya ahli mesin metik. Betul Pak? Motor saja kalau rusak Bapak Ibu, treatmentnya, perbaikannya harus pas. Apalagi dengan agama dan iman. Kalau rusak dibawa kemana? Orang punya agama, punya iman, rusak dibawa kemana Ibu? Surau. Tidak Pak. Masjid. Atau danau Sekara Pak, dijorokin begitu nanti cemplung ke laut. Iya. Balik lagi imannya sudah betul gitu. Atau dibawa ke tempat dukun. Bisa seperti itu. Tempat terbaik untuk memperbaiki hati iman manusia adalah di masjid. Iya. Tadi satu jorong ini berapa Pak? 500. 500 penduduknya. 500 penduduk.
Kalau kita pisahkan antara laki-laki dan perempuan, yang laki-laki berapa? 50-50. Banyak. Berarti 250. 250 laki-laki dijorong ini Pak. Kemudian dikurangi anak-anak. 250 dikurangi anak-anak. Kita cari laki-laki balik. Berapa Pak? 150. 150 sekarang dihitung di jorong ini ada berapa masjid dan musola? Dua. Jorong. Jorong ini dua. Dua. Satu masjid, Surah. satu musola. Satu masjid, satu musola. Dua Tadi Jorong, 2 masjid. Dua masjid, Pak. Dua masjid. Ya. Musola tidak ada. Ada. Berapa musola? Salah ada 2, 3, ada 4, ada salah. 3, 4. 4 jorong ini ya Pak ya? Ya. Jangan dihitung yang lain. Iya. 4 musola, 2 masjid. Ya. Jadi 150 bagi 6 Pak. Berapa itu Pak? 25. Kita 25. Nah, sekarang kita hitung Pak. Yang lagi servis berapa? Tidak boleh dihitung yang pemain cadangan. Yang impor nggak boleh dihitung. Ya. 25 tadi Pak. Iya, iya. Ya. Hitung dari sini Pak. 1, Pak Imam ini. 1. 2, 3, 4. Pak, yang pemain apa? Yang datang belakangan itu impor tuh. Yang Ini tapi itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak Wali nggak dihitung. 7, Ya. 8, 9, Impor ya? Impor. 10 Pak. 11. Jorong lain 10. 10 Pak. Iya. 25 dikurangi 10. 15. 15. Yang 15 kemana Pak? Servisnya kemana? Atau enggak servis Pak? Enggak mau ke bengkel. Jadi Bapak Ibu yang mulia, jangan salahkan siapa-siapa kalau di jorong Bapak nanti ada penjahat. Begitu cara mikirnya. Bapak, tiba-tiba datang anak muda. Pak Kapolres, yang Bapak tangkap itu adalah tetangga jorong saya. Berpotensi untuk melakukan perbuatan jahat. Caranya begitu. Di setiap masjid kita kasih tahu Pak. Di setiap masjid Pak Kapolres kasih tahu, Bu, Pak, ini loh. Kalau Bapak pengen tahu bagaimana panasnya, bagaimana keadaan kampung kita, jorong kita terutama, itu berapa laki-laki yang tidak sholat. Kalau ibu-ibu insya Allah, sedikit sekali persentasenya dan ibu tidak wajib ke masjid, ibu sunnah. Maka Bapak yang mulia, kalau sebenarnya satu orang saja tidak sholat, Bapak Ibu harus bingung. Betul Pak? Jangan sampai ini yang 10 ini jadi penjahat semuanya Pak. Iya kan? 15. Rata-rata Pak terbukti Pak di 111 masjid yang kami lalui, di kaca di depan situ tertuliskan masjid hanya untuk anak kemenakan umur 50 tahun ke atas. Masjid hanya untuk anak kemenakan umur 50 tahun. Sekarang coba lihat, ada anak kemenakan umur 20-30? Ada? Ini masalahnya. Maka Bapak Ibu ya, harus semuanya masuk dalam masjid dan musola punya program 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang untuk sholat berjamaah. Kemarin Pak, waktu pemilu, boleh nggak orang Bawaslu sama KPU orang Nagari membiarkan satu orang lolos dari DPT namanya tidak tercantum? Boleh Pak? Nggak boleh. Nyoblos partai mereka. Ya, tidak ikhlas. Nggak ikhlas. Makanya Bapak dikejar, Ibu dikejar sampai jam 2:30 pagi, betul? Iya. Betul. Dibawain amplop, betul? Betul. Namanya serangan fajar, betul? Ya. Amplopnya isinya berapa Pak? Ya, Bapak Resi ya. Bapak Resi. Ini Bapak dapat. Ikut. Saya pemain Pak. Mohon maaf Pak, kalau Bapak salah nyoblos, yang harusnya Bapak nyoblos hijau, Bapak nyoblos oranye, itu resikonya cuma 5 tahun, betul? Ya, betul. Resikonya menyesal 5 tahun. Tidak sholat dengan sengaja, dia akan masuk dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum lamanya 80 tahun akhirat. Satu hari akhirat lamanya 1000 tahun di muka. Jadi satu orang ulama mengatakan kalau satu orang tidak sholat dengan sengaja, dia akan digoreng masuk dalam neraka selama 280.800.000 tahun. Yang 25 orang tadi
15 orang? 15. Mau digoreng, Bapak Ibu diam saja. Biarin Pak, yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat. Orang lain tidak usah sholat, bukan urusan saya. Begitu kita. Yang kedua Bapak Ibu ya, tiap hari kita dengar namanya demo-demo masalah Palestina. Dalam konteks kegawat daruratan, begini Pak. Ada 2 orang tabrakan, jebret. Satunya, dua-duanya jatuh, satunya lecet pinggulnya, satunya patah tulang. Yang ditolong yang mana dulu? Patah? Ada 2 orang. Kalau misalnya orang Palestina Pak, tidak bisa makan, mati kelaparan, kena bom, kena tembak. Kalau mereka matinya mati syahid masuk surga. Ada tetangga sebelah kita Pak. Dia tidak sholat, kalau mati masuk. Kembali kepada orang yang kecelakaan tadi. Yang ditolong yang mana dulu? Yang dengkulnya lecet atau yang patah tulang? Patah tulang. Sekarang kembali lagi sama orang Palestina. Orang Palestina kalau mati masuk Surga. ada orang mati mau masuk surga, ada orang mau mati masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Neraka. Bingung nih Bu. Bingung Bu. Orang Palestina kalau mati syahid masuk Surga. Orang tetangga sebelah kita tidak sholat, yang 15 orang tadi. Kalau mati masuk, ada 2 orang kecelakaan, satu dengkulnya lecet, satu patah tulang. Yang ditolong yang mana dulu? Ada 2 orang mau mati, satu mati masuk surga, satu mati masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Masuk surga. Jadi Bapak Ibu harusnya lebih teriak-teriak, lebih khawatir. Kalau ada 1 orang saja tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, asar, maghrib, isya, 1 orang saja. Lah ini sudah ada 15 kok Bapak Ibu teriak, tenang-tenang aja. Ya Pak? Ya. Maka Bapak Ibu lihat caranya adalah mereka ini harus dijemput, dibawa 100%. Laki-laki balik masuk ke dalam masjid. Cara ada kecil di pinggir jalan gini, betul Pak? Ya. Lihat kan? Ya. Tapi kenapa tidak masuk masjid? Seperti seolah-olah tidak melihat. Sesungguhnya yang tidak melihat bukan mata, tetapi dengar azan, dengar. Pakai mic soalnya azan. Speakernya ada berapa? Speakernya ada berapa? 4. Orang dengar semuanya. Kenapa tidak mau masuk masjid? Yang tuli bukan telinga, tetapi ada orang buta dan tuli di tengah rel kereta api. Apa yang Bapak Ibu kerjakan? Dibantu caranya bagaimana? Menyeberangnya. Diseberangkan, ditolong menyeberangkan. Tiba-tiba diseberangkan. Caranya Pak, yang pertama Bapak datang ke sana. Tidak bisa pakai mic. Halo orang buta tuli, jangan di situ. Nanti ada kereta mau lewat, tidak bisa. Apalagi Bapak kirimi WhatsApp, apalagi lewat WhatsApp grup, Pak Wali. Ya. Tidak bisa karena orang buta apa? Tuli. Ya, dengar, lihat. Jadi yang paling betul Bapak datang ke sana. Jemput. Jangan ditarik. Karena kalau ditarik dia ngumpul. Nggak ngerti siapa Bapak Ibu datang. Yang pertama Bapak datang ke sana, dielus-elus punggungnya, disentuh pelan-pelan, dielus-elus punggungnya supaya dia tahu ada orang yang peduli sama dia, mau bantu. Yang ketiga diangkat pelan-pelan, yang keempat dipindah. Dipikir oleh Nabi adalah ummati. Di dalam pikiran Nabi itu umat pokoknya. Sekarang coba kita cek dalam pikiran kita apa? Pribadi. Dalam pikiran apa Pak kita? Anak bini. Tidak lebih jauh daripada piti Pak. Kalau Nabi bilang ummati, kalau kita bilang Piti. sama tinya Pak berarti. Kalau istiqomahnya seperti apa? Seperti iklan Pak. Iklan itu kan istiqomah. Berapa persen laki-laki balik di tanah datar yang enggak? Berapa persen Pak? Berapa persen laki-laki balik di tanah datar yang nggak ngerti air minum anak aqua? Berapa persen? Tahu semuanya kan? Di tanah datar yang tidak tahu kalau nggak sholat itu dosa. Tahu semuanya. Sudah tahu semuanya, kenapa masih tetap ada yang nggak sholat? Terutama yang 15 orang. Kenapa Pak? Kurang ikhlas. Karena tidak ada iklan. Jadi akhirnya sholat yang harusnya di sini tercabut, orang mengatakan tidak sholat nggak apa-apa Pak. Karena kurang iklan. Alias
kata bapak ibu hanya mengatakan yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat, yang lain tidak sholat bukan urusan saya. Jadi supaya sholat menjadi kebiasaan kita masuk dalam hati harus seperti iklan. Itu Pak maksud saya. Yang kasih makanan banyak-banyak juga tetap mau. Jangan dipikir hasil. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu datang berkali-kali kepada Abu Thalib, tetap saja yang ngasih hidayah siapa? Allah. Bukan kita. Kerjakan berulang-ulang, jangan berpikir hasil. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau seluruh masjid dan musola 243 masjid di tanah datar, 656 musola di tanah datar, seluruhnya laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau seandainya penduduk dalam satu kampung beriman dan bertakwa, iman sempurna, takwa implementasi dari iman sempurna, iman ibadah muamalah masyarakat akhlak sempurna, maka la fatahna alaihim barakatin minas sama. Yang paling terakhir, balik ke surau itu punyanya orang. Balik ke surau punyanya orang mana Pak? Anak di bangku, kemenangan di bimbing. Penting Pak. Bimbing. Oh di bimbing. Anak di bangku, kemenangan di bimbing. Orang kampung dipatenggarkan. Anak desa yang dibawa ke rumah. Anak kemenangan desa yang dibawa ke surau. Tidak ada tempat mereka di rumah kecuali mereka ada di surau. Di mana sekarang mereka? Di mana? Ya. Di mana anak kemenangan Pak? Di rumah. Kalau mereka di surau, mereka akan mendapatkan pengajaran. Apa pengajaran mereka? Mereka diajari oleh bapak mereka, mereka diajari ustadz mereka diajari oleh mama mereka yang merupakan dato dan ustadz. Mereka diajari oleh orang kampung. Diajari apa? Yang pertama agama. Agama itu apa? Tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diajari faraid, sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, umroh dan lain sebagainya. Yang ketiga diajari Al-Quran. Yang kedua diajari adat sama mamanya yang ustadz. Ya. Diajari adat apa? Adat dan sama adat antaradatkan, ada diadatkan dan ada istiadat bilang kamu. Yang ketiga diajari adab. Apa isi adab? Adab adalah patata petiti. Diajari hubungan sesama lelaki. Dipersiapkan untuk dia bisa merantau. Diajari musyawarah untuk mufakat. Betul Bapak Ibu. Karena mereka sekarang tidak ada di masjid, karena mereka sekarang juga tidak ada di surau, tidak ada di rumah, mereka tidak mendapatkan pengajaran dari bapak, mama, dan orang kampung. Mereka belajar dari setan gepeng. Mereka belajar dari handphone. Akhirnya jadi penjahat. Begitu sudah jadi penjahat, masuk penjara, ditangkap sama polisi. Selesai masalah Pak. Jadi Bapak Ibu, ya tanggung jawab siapa? Yang terakhir tanggung jawab kita bersama. Kami sampaikan Bapak Ibu, kami mau ikrar, mau minta akad dari Bapak. Insya Allah Pak ya, dijemput Pak ya. Insyaallah. Bu, jemput ya Bu ya. Bu, kalau bapaknya nggak mau ke masjid, sementara jangan dikasih jatah. Ya Bu, supaya kita semua bisa lihat laki-laki balik masuk ke dalam masjid. Supaya tanah datar itu baldatun thayyibatun wa rabbun, tanah datar yang mandiri. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Yang penting alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak sudah nangkap nih. Intinya ya, bagaimana di Nagari KPU semuanya masjidnya terisi 100% laki-laki. Amin. Program kita sama-sama. Kalau udah kayak gitu Pak, kejahatan berkurang. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Taala. Dari saya pribadi mau dijelaskan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.